Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Islam Kiai Haji Ramdan Sirat SIMM, yang saya muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam Kiai Haji Ilyas Sirat SHMAG, yang saya muliakan Kepala Madrasah Aliyah Islam Bapak Mahmud Ansori MPD, yang saya hormati pembimbing makalah saya yaitu Bapak Muhammad Hafid AMD, yang telah sudi, ikhlas dan sabar menyusun makalah saya dengan baik. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Penguji yaitu Bapak Mugianto serta Bapak Muhammad Mudi yang telah sudi hadir pada acara presentasi makalah kali ini. Yang saya cinta sayangi seluruh jajaran santri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Sang Pencipta dua dunia, Sang Penguasa arsy ialah Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta yang membentangkan bumi untuk manusia, dan Sang Pemberi karunia terbesar sehingga kita dapat menghembuskan nafas Islami dan bisa melaksanakan presentasi makalah di gelombang perdana kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap mengalir deras kepada sang hibah junjungan dan besar kita, yakni Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jeripaya bilaulah kita bisa terakis dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah ini dengan adanya iman, Islam dan Islam. Baik, sebelum saya berpresentasi, marilah kita membacakan suratul Fatihah bersama-sama dengan harapan semoga apa-apa yang saya presentasikan nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Izinkan saya untuk berdiri untuk mempresentasikan makalah yang saya buat. Jadi sebelum saya berpresentasi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Zul Hasan, tempat tanggal lahir 31 Desember 2006, alamat Jateng Dunia, kelas 12 IPA 1. Hobi saya yaitu membaca, menulis dan menyanyi. Cita-cita saya yaitu dosen. Riwayat penulisan RA Darul Ulum Banjarnegara pada tahun 2011 sampai 2013, RI Darul Ulum Banjarnegara pada tahun 2013 sampai 2018, MTS Darul Ulum Banjarnegara pada tahun 2018 sampai 2021, MA Nurul Islam Tanjung Pakar Buto pada tahun 2021 sampai 2024 nanti setelah saya lulus. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat. Jadi judul makalah saya adalah pengaruh cairan glutation dan vitamin C terhadap kulit manusia. Nah, mengapa saya mengambil judul tersebut? Alasan saya pertama yaitu ketika penyertaan judul ke kantor, saya itu menyertakan judul sebanyak 15 judul makalah yang diterima oleh Bapak Aristo Sadewa. Dan itu kemudian yang diterima cuma satu, yaitu ini, pengaruh cairan glutation dan vitamin C terhadap kulit manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih cuma satu yang diterima, kenapa yang 14 itu tidak diterima oleh Pak Aristo Sadewa? Mungkin Bapak Aristo Sadewa itu berinisiatif, mungkin dari kakak-kakak saya sebelumnya itu tidak ada yang mengambil judul tersebut, ataupun dari teman-teman kelas saya, bagi teman kelas jurusan IPA, teman kelas jurusan IPS, tidak ada yang mengambil judul ini, sehingga kemudian judul saya ini diterima oleh Bapak Aristo Sadewa. Sekilas alasan saya tentang kenapa saya mengambil judul tersebut. Oke, next. Nah, setelah judul saya itu pengaruh cairan glutation dan vitamin C terhadap kulit manusia, maka muncullah yang namanya latar belakang. Ini latar belakang saya. Perawatan kulit sudah menjadi sebuah tren gaya hidup yang tidak dapat digunakan oleh beberapa kalangan, baik itu di kalangan wanita ataupun pria. Adapun perawatan yang mereka pakai biasanya berasal dari skincare ataupun suntik putih. Jadi pada zaman sekarang kali ini, adapun berbagai bahan pencerah kulit yang beredar di masyarakat kali ini seperti apa? Seperti glutation dan vitamin C. Nah, kedua bahan senyawa mudah tersebut sekarang sudah ada di dalam skincare atau suntik putih yang beredar di masyarakat. Jadi pada zaman modern kali ini, pada zaman sekarang kali ini, yang namanya perawatan kulit itu sekarang sudah menjadi sebuah tren gaya hidup yang tidak digunakan oleh beberapa kalangan, baik itu di kalangan wanita ataupun pria. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, kenapa sih perawatan kulit itu sudah menjadi sebuah tren gaya hidup di beberapa kalangan, baik itu
manusia. Di negara Indonesia ini merupakan negara di mana negara itu terletak di khatulistiwa, sehingga kemudian masyarakatnya itu mempunyai kulit yang agak kecoklatan atau bisa disebut dengan agak kegelapan. Nah, ketika masyarakatnya itu mempunyai kulit yang agak kecoklatan, maka masyarakat itu berinisiatif tinggi untuk mempunyai kulitnya itu lebih cerah ataupun lebih putih dengan menggunakan skincare ataupun skin putih. Nah, berbicara tentang agen penyerah kulit yang dimana sekarang sudah beredar di masyarakat Indonesia, yaitu seperti apa? Seperti glutathione dan vitamin C. Nah, kedua bahan senyawa kimia tersebut sekarang sudah ada di dalam skincare ataupun skin putih yang beredar di masyarakat. Jadi kalian, kalau kalian nanti mau beli skincare, mau beli body care, ataupun mau suntik putih sekalipun ke dokter klinik kecantikan, maka kalian itu harus mengetahui ingredient ataupun komposisinya terlebih dahulu dalam skincare tersebut. Nah, ketika sudah ada yang namanya kandungan glutathione dan vitamin C dalam skincare itu, maka skincare itu berguna sekali untuk memutihkan kulit ataupun mencerahkan kulit manusia. Kenapa? Karena kedua bahan senyawa kimia tersebut, yaitu glutathione dan vitamin C itu merupakan agen pencerah kulit. Jadi pada ketika agen pencerah kulit itu sudah terkombinasi dalam skincare, maka skincare itu berkegunaan sekali untuk memutihkan kulit ataupun mencerahkan kulit manusia. Nah, berbicara tentang agen pencerah kulit dan dimana agen pencerah kulit itu tidak hanya glutathione, tidak hanya vitamin C, ada banyak. Seperti apa sih? Ada niacinamide, ada vitamin, ada hidrogen, ada apa lagi? Ada hidrogen, terus apa lagi? Kolagen, dan juga termasuk juga glutathione dan vitamin C ini termasuk agen pencerah kulit. Dan dimana ketika agen pencerah kulit itu sudah terkombinasi dalam skincare, maka skincare itu berkegunaan sekali untuk memutihkan kulit ataupun mencerahkan kulit manusia. Paham ya? Paham peserta? Oke, next. Nah, setelah adanya latar belakang, maka muncullah yang namanya rumusan masalah. Itu masalah saya itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan glutathione, vitamin C dan kulit. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari glutathione itu seperti apa, terus pengertian dari vitamin C itu seperti apa, terus pengertian dari kulit itu seperti apa. Nanti saya akan menjelaskan di bagian belakang, yaitu di rumusan masalah yang pertama. Oke, next yang kedua. Apa saja manfaat glutathione dan vitamin C terhadap kulit manusia? Nah, ketika kalian nanti sudah mengetahui pengertian dari vitamin C dan juga glutathione itu, maka kedua bahan senyawa kimia tersebut juga ada yang namanya manfaatnya. Seperti apa sih manfaatnya? Yuk kita bahas nanti di bagian belakang, yaitu di bagian rumusan masalah yang kedua. Oke, next yang ketiga. Apa saja efek samping dari glutathione dan vitamin C terhadap kulit manusia? Nah, setelah kalian nanti mengetahui, setelah saya nanti menjelaskan bahwasanya glutathione, vitamin C itu juga ada yang namanya manfaatnya bagi kulit manusia. Nah, di sini dijelaskan juga ada di rumusan yang ketiga, apa saja efek samping dari glutathione dan vitamin C terhadap kulit manusia. Nanti saya akan jelaskan nanti di bagian belakang, yaitu rumusan masalah yang ketiga. Oke, next. What is glutathione? Apa sih itu glutathione? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari glutathione. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya glutathione itu adalah tripeptida, yaitu glutamin, cysteine, dan glisin. Kak, tanya Kak, apa sih itu tripeptida? Jadi tripeptida itu adalah tri yang artinya 3, peptida yang artinya asam amino. Nah, ketika tripeptida ini sudah terkumpul menjadi satu, maka terbentuklah yang namanya glutathione. Loh, berarti kalau misalnya glutathione itu terbentuk dari 3 asam amino dong? Ya, betul sekali. Jadi glutathione itu terbentuk dari 3 asam amino, yaitu glutamin, cysteine, dan glisin. Nah, ketika 3 asam amino tersebut sudah terkumpul menjadi satu, maka terbentuklah yang namanya glutathione. Sampai sini paham ya peserta? Sekarang di sini dijelaskan bahwasanya glutathione itu mempunyai berbagai kegunaan, yaitu mendetoksifikasi kulit secara langsung dan juga sebagai agen pencerah kulit. Nah, di sini setelah saya menjelaskan bahwasanya glutathione itu terbentuk dari 3 asam amino, yaitu glutamin, cysteine, dan glisin. Nah, glutathione ini dijelaskan bahwasanya glutathione itu mempunyai kegunaan. Seperti apa sih kegunaannya? Yaitu salah satunya mendetoksifikasi kulit secara langsung. Apa sih itu mendetoksifikasi? Jadi mendetoksifikasi itu adalah mengurangi zat racun pada kulit kita ataupun pada tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita ini sudah terkombinasi yang namanya zat racun, ada yang namanya zat racunnya, maka cara menanggulanginya ataupun cara menanganinya
Oke, di sini benar juga dijelaskan bahwasanya glutathione itu sebagai agen penyerang kulit. Nah, di sini terbukti bahwasanya glutathione itu sebagai agen penyerang kulit. Yang dimana ketika agen penyerang kulit itu sudah terkombinasi dalam skincare, ataupun dalam body care, ataupun dalam tender care pun, maka skincare itu berguna sekali untuk memutihkan kulit ataupun mencerahkan kulit manusia. Kenapa? Karena di sini glutathione itu berkegunaan sekali sebagai agen penyerang kulit. Yang dimana ketika agen penyerang kulit itu sudah terkombinasi dalam skincare, maka skincare itu berkegunaan sekali untuk memutihkan kulit ataupun mencerahkan kulit manusia. Oh ya, tadi kan saya pernah menjelaskan bahwasanya glutathione itu terbentuk dari 3 asam amino, yaitu glutamin, cysteine, dan glisin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih itu glutamin, apa sih itu glisin, apa sih itu cysteine? Yuk kita bahas bersama. Oke, next ke pengertian glutamin. Jadi pengertian dari glutamin di sini adalah 1 dari 20 asam amino yang dimana memiliki kode genetik standar. Maksudnya seperti ini. Berbicara tentang pengertian dari glutamin, bahwasanya glutamin itu adalah 1 dari 20 asam amino yang dimana memiliki kode genetik standar. Maksudnya kode genetik standar seperti ini. Genetik yang dimana standar saja di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tidak tinggi, tidak rendah. Artinya di tengah-tengah saja standar genetik itu. Oke, next ke pengertian glisin. Jadi glisin itu pengertiannya adalah 1 dari 20 asam amino yang dimana memiliki esensial. Nah, sekarang letak perbedaan antara glutamin dengan glisin itu, yaitu kalau glutamin memiliki kode genetik standar, sedangkan kalau glisin itu memiliki esensial. Nah, mau bisa digarisbawahi letak persamaannya antara glutamin dan glisin itu, yaitu sama-sama asam amino. Dengar ya, sama-sama asam amino itu letak persamaannya. Oke, next ke pengertian cysteine. Jadi cysteine di sini dijelaskan bahwasanya cysteine itu merupakan 1 dari 20 asam amino yang dimana memiliki non esensial. Nah, sekarang sudah terbukti antara perbedaan glutamin, cysteine dan juga glisin. Kalau glutamin itu memiliki kode genetik standar, sedangkan kalau cysteine itu memiliki non esensial. Kalau glisin itu memiliki esensial. Itu letak bedanya. Sedangkan letak persamaannya antara glutamin, cysteine dan glisin itu sama-sama asam amino. Itu letak persamaannya. Antara glutamin, cysteine dan glisin itu sama-sama asam amino. Paham ya peserta? Oke, next. Itu dia struktur dari glutathione. Ketika sudah ada yang namanya glutamin, cysteine dan glisin, maka terbentuklah yang namanya glutathione. Jadi glutathione itu terbentuk dari 3 asam amino. Ataupun kata lainnya adalah tripeptida. Tri yang artinya 3, peptida yang artinya asam amino. Ketika tripeptida ini sudah terkumpul menjadi satu, maka terbentuklah yang namanya glutathione. Next. What is vitamin C? Apa sih vitamin C? Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari vitamin C. Jadi vitamin C ini dijelaskan di sini bahwasanya vitamin C itu adalah salah satu vitamin yang dimana mudah larut dalam air. Contoh ya, ini air. Semisal saya masukkan yang namanya vitamin C dalam air ini, maka vitamin C itu akan mudah larut dalam air tersebut. Karena apa? Karena vitamin C di sini dijelaskan ketika vitamin C ini sudah dicelupkan dalam air ataupun dikombinasikan dalam air, maka vitamin C itu akan mudah larut dalam air tersebut. Nah, berbicara tentang vitamin, bahwasanya vitamin C itu tidak ada vitamin A. Bahwasanya vitamin itu tidak hanya vitamin C. Seperti apa sih macam-macam vitamin? Jadi ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E, dan juga ada vitamin K. Apakah ada vitamin Z? Tidak ada. Macam-macam vitamin itu secara klasifikasi secara umum itu cuma ada 6. Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E, dan juga ada vitamin K. Nah, berbicara tentang pengertian vitamin C di sini, bahwasanya vitamin C itu adalah salah satu vitamin yang dimana mudah larut dalam air. Ayo kita langsung praktek bersama-sama. Ini saya beli yang namanya Redox CDN. Ini merupakan vitamin yang dimana memiliki kandungan vitamin 100%. Kita buktikan, kita praktek bersama-sama. Apakah vitamin C itu adalah vitamin yang dimana mudah larut dalam air? Apakah bisa atau tidak?
Oke, bisa bantu saya VDRTK. Ini tolong diberikan pada penguji dulu, habis ini diberikan kepada peserta ya. Ya, untuk peserta ya, coba ya. Ini CDR ini mau kita bisa terlalu tinggi. Bisa langsung ke airnya itu Pak. Iya. Kita buktikan sama-sama. Apakah kita bisa itu? Apakah mudah menyelesaikan atau tidak? 1, 2, 3. Terbukti ya bahwasanya vitamin C itu merupakan salah satu vitamin yang dimana mudah larut dalam air ini. Kita buktikan. Ketika saya masukkan yang namanya vitamin C dalam air ini, maka vitamin C tersebut akan mudah larut dalam air ini. Terbukti ya Bapak? Ya. Oke, sekarang next ke memiliki peran penting untuk menangkal beberapa penyakit dan juga sebagai agen pendahulu. Nah di sini dijelaskan bahwa vitamin C itu juga memiliki peran penting dalam menangkal beberapa penyakit seperti apa saja, seperti ada penyakit sariawan, bibit pecah-pecah, terus tenggorokan kering. Biasanya kalau kalian itu kekurangan yang namanya vitamin C, maka timbullah yang namanya beberapa penyakit seperti penyakit apa saja. Ada penyakit sariawan di bibir, ada penyakit tenggorokan kering, terus penyakit yang namanya sariawan. Nah, ketika kalian itu ingin menanggulanginya ataupun ingin menangkalnya dalam penyakit itu, maka kombinasikanlah ataupun mengonsumsikanlah yang namanya kandungan vitamin C. Nah, ketika vitamin C itu sudah terkandung dalam kulit kita atau pada tubuh kita, maka vitamin C itu akan bekerja ataupun berperan sekali untuk untuk menangkal beberapa penyakit. Seperti apa saja? Ada penyakit sariawan, ada penyakit bibir pecah-pecah, terus ada penyakit tenggorokan kering. Di sini juga dijelaskan bahwa vitamin C itu sebagai agen pencerah kulit. Ya, sekarang pertanyaannya, glutathione juga sebagai agen pencerah kulit. Terus vitamin C juga agen pencerah kulit. Apa sih perbedaannya? Jadi, ketika sudah ada yang namanya skincare ataupun body care ataupun suntik putih ke klinik kecantikan, ketika sudah ada yang namanya kandungan glutathione-nya, pasti juga ada yang namanya kandungan vitamin C. Karena apa? Karena kedua bahan senyawa kimia tersebut dalam agen pencerah kulit berkesinambungan sekali, tidak dapat dipisahkan antara glutathione dan vitamin C. Karena di sini agen pencerah kulit itu yaitu glutathione dan vitamin C itu berperan sekali untuk agen pencerah kulit. Nah, dimana ketika agen pencerah kulit itu sudah terkombinasi dalam skincare ataupun dalam body care, maka skincare itu berguna sekali untuk memutihkan kulit manusia. Oke, next nih. Itu dia struktur dari vitamin C, bisa lihat di depan. Terus ini itu dia struktur dari vitamin C. Oke, next. Sumber vitamin C. Oke, stop dulu, jangan di scan. Oke, setelah saya jelaskan tadi bahwasanya glutathione itu terbentuk dari 3 asam amino, yaitu apa saja? Glutamin, glisin, apalagi ada yang enggak setelah penjelasan saya tadi? Sistein, iya betul sekali. Jadi 3 asam amino tersebut yaitu glutamin, sistein dan glisin itu merupakan glutathione. Ketika sudah terkombinasi dalam itu, maka terbentuk yang namanya glutathione. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sih sumber vitamin C itu? Yaitu berasal dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Oke, next. Berasal dari buah-buahan. Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari buah-buahan. Nah, ketika saya jelaskan tadi bahwasanya sumber vitamin C itu sebagian besar dari buah-buahan
buah-buahan, terutama buah-buahan segar yang sedang muda. Kenapa? Karena ketika buah itu adalah buah yang muda dan segar, maka memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Juga sebaliknya, ketika buah itu adalah buah yang tua ataupun mengalami proses penuaan, maka berkuranglah yang namanya vitamin C-nya. Di sini di dalam makalah saya itu jelaskan bahwasanya antara buah nanas dengan buah pepaya, buah nanas di sini memiliki kandungan 24 mg. Terus kalau pepaya itu mengandung vitamin C sebanyak 78 mg. Sekarang perbedaan antara buah nanas dengan buah pepaya yaitu lebih banyak kandungan buah pepaya, yaitu sebanyak 70 mg. Sedangkan kalau nanas itu memiliki kandungan 24 mg. Paham ya peserta? Oke, next. Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Jadi sumber vitamin C itu sebagian besar yaitu berasal dari sayur-sayuran. Nah, terutama sayur-sayuran yang muda dan yang juga segar. Nah, ketika sayuran itu adalah sayuran yang muda ataupun sayuran itu adalah sayuran yang segar, maka memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Juga sebaliknya, ketika sayuran itu adalah sayuran yang tua ataupun mengalami proses penuaan, maka berkuranglah yang namanya kandungan vitamin C-nya. Jadi di sini di dalam makalah saya yaitu dijelaskan antara kandungan brokoli dengan buncis, yaitu kalau brokoli itu mengandung kandungan vitamin C sebanyak 20 mg, sedangkan kalau buncis itu mengandung kandungan vitamin C, kalau buncis itu mengandung vitamin C sebanyak 10 mg. Jadi perbedaan antara sayuran buncis dengan sayuran brokoli yaitu dimenangkan oleh buah brokoli, yaitu sebanyak 20 mg. Paham ya peserta? Oke, next. What is the skin? Apa sih itu kulit? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kulit. Ya, di sini kulit itu merupakan salah satu organ ekspresi yang dimana memiliki beberapa fungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh berupa keringat ataupun peluh. Saya ini keluar keringat karena kulit kita ini mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang berupa keringat ataupun peluh. Nah, berbicara tentang kulit, bahwasanya kulit itu adalah merupakan salah satu organ ekspresi yang dimana organ ekspresi itu tidak hanya kulit. Seperti apa saja organ ekspresi itu? Ada paru-paru, ada ginjal, ada hati, terus apa lagi? Ada kulit. Di sini kulit termasuk dalam organ ekspresi. Nah, di dalam organ ekspresi itu ada paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida. Terus kalau hati itu mengeluarkan padu. Terus kalau ginjal itu mengeluarkan urin. Terus di sini kulit itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang berupa keringat ataupun peluh. Di sini ya, saya buktikan ini adalah kulit saya ini mengeluarkan keringat karena di sini kulit itu berfungsi sekali untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang berupa keringat ataupun peluh. Paham ya peserta semua? Oke, kalau paham, data dulu jadi setelah saya menjelaskan tadi bahwasanya kulit itu adalah memiliki mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang berupa keringat ataupun peluh. Nah, di dalam kulit itu juga ada lapisan-lapisannya. Seperti apa sih lapisan-lapisan itu? Ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, dan juga ada lapisan subkutan. Ini bisa tolong saya, kamu ke depan. Mungkin pada misalnya itu dia ada di gambarnya bahwasanya kulit itu ada 3 lapisan, yaitu ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, ada lapisan subkutan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih itu epidermis, apa sih itu dermis, apa sih itu subkutan? Yuk kita bahas bersama. Oke, next dari ke pengertian epidermis. Jadi epidermis itu adalah lapisan luar pada kulit yang dimana terdiri dari beberapa lapisan epitel yang tidak memiliki
pembuluh darah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya epidermis itu merupakan lapisan luar kulit yang dimana memiliki beberapa lapisan epitel dan tidak memiliki pembuluh darah. Jadi seperti apa sih lapisan-lapisan epitel dalam kulit itu? Yaitu ada 5 lapisan. Nanti saya menjelaskan di bagian belakang seperti apa sih lapisan-lapisan dalam epidermis itu. Jadi dalam epidermis itu ada juga yang namanya 5 lapisannya. Nanti kita bahas bersama di bagian belakang. Jadi di sini kalau epidermis itu dijelaskan merupakan lapisan luar kulit. Berarti di sini ya, ini adalah lapisan epidermis di sini. Dan juga memiliki beberapa lapisan epitel dan tidak memiliki pembuluh darah. Itu dia pengertian dari epidermis. Oke, next pengertian dermis. Jadi dalam dermis itu adalah lapisan kedua dalam kulit, dalam susunan kulit yang tidak memiliki 2 lapisan epitel. Jadi sekarang perbedaan antara epidermis dengan dermis, kalau epidermis itu memiliki 5 lapisan epitel, kalau dermis itu memiliki 2 lapisan epitel. Di sini dibedakan kalau epidermis itu memiliki 5 lapisan epitel, sedangkan kalau di dalam dermis itu memiliki 2 lapisan epitel. Jadi dalam dermis itu merupakan lapisan kedua dalam kulit, yang dimana kalau kulit itu memiliki 3 lapisan epitel. Itu salah satunya di antaranya yang kedua itu adalah lapisan dermis. Oke, next ke bagian subkutan. Jadi subkutan di sini dijelaskan bahwasanya terdiri dari jaringan ikat longgar yang tidak memiliki sel-sel lemak di dalamnya, Jadi kalau kalian ingin mengetahui bahwasanya di mana sih letak lemak kita pada kulit kita itu, yaitu ada di lapisan subkutan. Jadi di dalam kulit kita ini ada yang namanya sel-sel lemaknya, yaitu ada di bagian subkutan. Kenapa? Karena subkutan ini di dalamnya yaitu mengandung yang namanya sel-sel lemak. Nah, sekarang perbedaan antara epidermis, dermis dan juga subkutan. Kalau epidermis itu memiliki 5 lapisan epitel, kalau dermis itu memiliki 2 lapisan epitel, kalau subkutan itu tidak memiliki lapisan epitel sama sekali. Namun kalau dalam subkutan itu memiliki sel-sel lemak di dalamnya. Paham ya? Paham. Oke, next. Oke, stop here. Jadi ketika saya jelaskan tadi bahwasanya dalam epidermis itu ada 5 lapisan epitel. Seperti apa lapisan epitel di dalam epidermis? Yaitu ada lapisan stratum basal, ada stratum spinosus, ada stratum granulosum, ada stratum lucidum, ada stratum corneum. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih pengertian dari 5 lapisan tersebut? Oke, sekarang kita bahas bersama. Next ke pengertian stratum basal, yaitu stratum yang berada di dalam epidermis. Jadi, next ini, stop. Jadi di dalam epidermis itu ada yang namanya stratum basal. Yang namanya stratum basal itu merupakan lapisan kelima dalam kulit. Di sini dijelaskan bahwasanya stratum basal itu terdiri atas 2 jenis sel, yaitu jenis sel apa saja? Jenis sel yang terbentuk kolumnar dengan protoplasma. Yaitu dalam stratum basal itu terdiri yang namanya 2 lapis sel. Yaitu lapis sel apa saja? Ada sel kolumnar dan juga sel protoplasma. Paham ya? Next ke pengertian stratum spinosus ya. Oh ya, betul. Jadi di sini kalau stratum spinosus itu adalah lapisan keempat dalam epidermis, di mana memiliki pengertian di sini dijelaskan terdiri atas beberapa sel-sel yang terbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda. Nah, berbicara tentang stratum spinosus, bahwasanya stratum spinosus itu adalah terdiri dari beberapa sel. Kalau stratum basal itu kan dijelaskan ada terdiri 2 sel kan, ya kan? Kalau stratum spinosus itu terdiri atas beberapa sel di mana memiliki poligonal yang besarnya berbeda-beda. Artinya poligonal di sini seperti ini. Poligonal yang di mana tidak besar, semua tidak kecil, semua tidak sedang, semua. Artinya besarnya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang agak besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Artinya poligonal itu berbeda-beda besarnya. Paham ya? Oke, next kemudian stratum granulosum. Jadi di sini dijelaskan kalau stratum granulosum itu terdiri atas 2 sampai 3 jenis sel yang dimana sel-sel itu gepeng dengan protoplasma kasar ini terdiri atas keratohialin. Nah, sekarang perbedaan antara stratum basal, stratum
kalau stratum basal itu memiliki 2 lapisan epitel saja, sedangkan kalau psilosom itu memiliki beberapa lapisan epitel. Kalau stratum granulosum memiliki 2 sampai 3 lapis sel. Oke, next. Stratum lucidum itu apa? Di sini dijelaskan terdiri di bawah stratum corneum memiliki gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Di sini adalah kalau stratum lucidum di sini adalah lapisan kedua dalam epidermis. Oke, next. Karena waktu sudah hampir. Di sini kalau stratum corneum itu dijelaskan kalau stratum corneum itu merupakan lapisan kulit paling luar yang dimana terdiri atas sel-sel gepeng yang mati di dalamnya. Biasanya kalau kalian itu pakai sabun ya. Kalau kalian itu pakai sabun, biasanya sabun itu berguna sekali untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita. Biasanya di mana sih sel-sel kulit mati kita yang terangkat oleh sabun itu? Yaitu terletak di bagian stratum corneum. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwasanya stratum corneum itu merupakan lapisan sel paling luar dan memiliki sel-sel gepeng yang mati di dalamnya. Oke, next. Dermis. Nah, di dalam dermis itu terdapat 2 lapisan epitel, yaitu stratum papillaris dan juga stratum reticularis. Ayo kita bahas bersama dari penelitian tersebut. Stratum papillaris itu dijelaskan bahwasanya bagian yang menonjol dalam epidermis memiliki ataupun berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Nah, secara logika, kalau misal stratum papillaris itu termasuk yang menonjol ke epidermis, berarti di bawah lapisan epidermis itu ada yang namanya stratum papillaris, yang mana di sini dijelaskan berisi ujung serabut saraf dan memiliki pembuluh darah. Next. Stratum reticularis. Di sini stratum reticularis dijelaskan bahwasanya terletak di bawah stratum papillaris, terdiri atas serabut penunjang di dalamnya. Jadi serabut penunjang di dalamnya yaitu di sini dijelaskan kalau stratum reticularis itu terletak di bawah stratum papillaris. Berarti kalau misalkan terletak di bawah stratum papillaris, berarti di atas stratum papillaris itu adalah stratum reticularis. Namun di sini kalau susunan sistematis antara stratum papillaris dan stratum reticularis, yaitu susunan yang pertama yaitu adalah stratum papillaris, terus susunan yang kedua itu adalah stratum reticularis. Next, ready? Manfaat glutation dan vitamin C terhadap kulit manusia. Di sini saya akan menjawab di bagian rumusan masalah yang kedua. Next, ready? Manfaat dari glutation itu untuk kulit manusia yaitu salah satunya adalah mendetoksifikasi kulit secara langsung, ataupun bisa disebut dengan mengurangi zat racun pada kulit kita atau tubuh kita. Jika sudah ada yang namanya kombinasi zat racun pada kulit kita, maka dalam menanggulanginya yaitu harus mengkonsumsi yang namanya ataupun kombinasikanlah yang namanya glutation pada kulit kita. Nah, ketika kita itu suatu kombinasi yang namanya glutation, maka glutation itu akan bekerja ataupun berperan untuk mendetoksifikasi kulit secara langsung, atau kata lainnya adalah mengurangi zat racun pada kulit kita. Next. Sebagai agen pencerah kulit, di sini kalau misalnya sudah ada yang namanya skincare ataupun kulit care, ketika ada yang namanya kandungan glutationnya, maka skincare itu berguna sekali untuk memutihkan kulit ataupun mencerahkan kulit manusia. Mengencangkan kulit atau anti-aging. Biasanya kalau di sini dijelaskan kalau semisal kulit kita itu sedang keriput, ketika kulit kita itu sedang mengalami keriput-keriputan, maka cara mengencangkannya ataupun cara terlihat lebih awet muda lah, maka mengkonsumsikanlah ataupun kombinasikanlah yang namanya glutation pada kulit kita. Nah, ketika kulit kita sudah terkombinasi yang namanya glutation, maka glutation itu akan berperan sekali untuk mengencangkan kulit ataupun anti-aging. Anti yang artinya tidak akan, aging yang artinya umur, artinya tidak akan umur, maksudnya umur kita ini yang awalnya tua, yang awalnya keriput bisa terlihat lebih muda. Next. Mengurangi bintik-bintik hitam pada kulit. Biasanya di sini kalau semisal kalian itu kena jerawat ataupun kena brutusan, biasanya di sini ketika sudah ada namanya bintik-bintik hitam pada kulit, biasanya pada kamu itu kan kamu ada bintik-bintik hitamnya. Biasanya kalau itu kalau
kurusan, ketika sudah ada yang namanya bintik hitamnya, maka gunakanlah yang namanya skincare yang sudah berkombinasi akibat glutation. Oke, next. Manfaat vitamin C untuk kulit manusia itu seperti apa? Ayo kita bahas bersama. Dapat mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Biasanya kalau kulit kalian itu terluka, kena pisau, ataupun terkena apalah benda-benda tajam, maka cara menanggulanginya atau cara mempercepat proses penyembuhan luka biasanya itu mengonsumsi vitamin C secara banyak agar proses penyembuhan luka pada kulit kita itu tertanggulangi ataupun secepatlah cara memproses penyembuhan lukanya. Oke, next. Sebagai agen pencerah kulit, biasanya kalau sudah ada yang namanya skincare atau body care, maka ketika sudah ada yang namanya kandungan vitamin C-nya, maka skincare itu berguna sekali untuk memutihkan kulit ataupun mencerahkan kulit manusia. Karena apa? Karena di sini dijelaskan bahwasanya vitamin C itu merupakan agen pencerah kulit, yang dimana ketika agen pencerah kulit itu sudah terkombinasi dalam skincare, maka skincare itu berkegunaan sekali untuk memutihkan kulit ataupun mencerahkan kulit manusia. Tapi paham ya peserta? Sebagai kekebalan daya tahan tubuh. Biasanya di sini Bapak. Ini biasanya CDR ya, yang sudah kita kombinasikan pada kulit kita ini mengandung vitamin C cukup tinggi. Nah, ketika kalian itu kurang fit, kurang healthy atau kurang sehat, gimana sih cara memulihkan kulit kita, memulihkan daya tahan tubuh kita, yaitu mengkonsumsi yang namanya vitamin C secara banyak agar kulit kita ini yang awalnya tidak sehat atau tidak healthy akan pulih kembali, akan mempercepat kekebalan daya tahan tubuh pada kulit kita. Next lagi. Langkah kerja glutation dan vitamin C pada di dalam skincare, body care dan juga suntik kulit. Nah, setelah saya jelaskan tadi bahwasanya kegunaan glutation dan vitamin C itu adalah memutihkan kulit manusia. Di sini bagaimana sih langkah kerja glutation itu dan juga vitamin C itu, yaitu ada di dalam skincare, body care dan juga suntik putih. Oke, next lagi. Di dalam skincare, nah biasanya kalau di dalam skincare itu adalah merupakan salah satu agen pencerah kulit yang di dalamnya itu terkandung glutation dan vitamin C. Nah, ketika sudah ada yang namanya kandungan glutation dan vitamin C itu dalam skincare atau body care, maka skincare dan body care itu berguna sekali untuk memutihkan kulit ataupun mencerahkan kulit manusia. Bagaimana sih langkah kerjanya? Oke, next. Dioleskan pada kulit. Hati-hati kalau kalian itu pakai skincare, jangan diminum, itu salah total. Kalau misal itu skincare itu di sini dijelaskan dioleskan, tidak diminum. Jadi kalian itu kalau menggunakan skincare atau memberikan itu, ya cara penggunaannya itu harus dioleskan. Oke, next. Setelah kita oleskan pada kulit kita, bagaimana sih langkah kerja glutation itu? Senyawa glutation dan vitamin C itu akan bekerja pada kulit bagian epidermis. Nah, ketika kalian itu sudah menggunakan skincare atau body care atau mau suntik putih sekalipun berobat kecantikan, maka kalian itu ketika sudah ada yang namanya kombinasi glutation dan vitamin C dalam kulit kita ini, maka glutation dan vitamin C itu akan bekerja di bagian kulit, di bagian epidermis, itu yang awalnya hitam menjadi putih seketika. Bagaimana sih testimoni dalam skincare itu? Biasanya kalau kalian itu menggunakan skincare atau body care, biasanya testimoninya ataupun lamanya ataupun gimana ya, proses pemutihannya itu selama 1 sampai 2 minggu. Biasanya kalau ingin kelihatan putih atau tidaknya menggunakan skincare itu, biasanya testimoninya itu sebanyak ataupun selama 1 sampai 2 minggu. Waktunya sudah betul-betul. Suntik putih. Di sini kalau suntik putih itu dijelaskan kalau kalian itu suntik putih. Di sini kalau suntik putih itu salah satu bahan pencerah kulit yang di dalamnya terdapat glutation dan vitamin C. Biasanya kalau kalian itu mau suntik putih harus menggunakan glutation dan vitamin C. Bagaimana sih langkah kerja glutation itu kalau suntik putih? Yaitu disuntikkan di urat di tangan kanan yang lurus dengan jari tengah.
semisal ya kalau kalian itu mau suntik kunti, kalian itu harus cara melakukan nutrition itu suntikan di bagian tangan kanan, di bagian urat yang lurus dengan jari tengah. Berarti di sini ya. Suntikan di bagian tangan kanan. Ada ya di kertasnya yang saya berikan tadi? Coba ya. Ada ya? Ya ada. Oke, next. Bagaimana sih ketika disuntikan ketika disuntikan maka semua glutathione dan vitamin C itu akan bekerja di bagian kulit epidermis, akan memutihkan kulit secara langsung. Next. Setelah ini masih banyak slide. Tinggal 2 Ada 3 hari ketika kalian itu mau menggunakan studi putih. Testimoninya yaitu selama 3 hari. Efek samping ketiga, Pak. Ya. Itu dia kombinasinya ketika sudah terkombinasi yang namanya glutathione before after. Yang awalnya hitam menjadi putih ketika sudah terkombinasi yang namanya glutathione dan vitamin C. Next slide. Efek samping glutathione dan vitamin C terhadap kulit manusia. Biasanya kalau glutathione itu ketika penggunaan secara panjang atau kalian itu menggunakan skincare yang mengandung glutathione, kalau kalian itu menggunakan jangka panjang maka timbullah yang namanya penyakit apa? Penyakit stretch mark pada kulit. Apa sih itu penyakit stretch mark? Saya jelaskan sedikit. Sifat itu menandakan pada kulit kita. Misal kalau kalian itu menggunakan skincare yang sudah bukan glutathione, maka akan keluar yang namanya stretch mark, akan keberadaan pada kulit kita, atau bisa disebutkan flek hitam. Next. Apa lagi? Iya kan terkata agar jelas. Iya itu dia. Next. Lanjut ke vitamin C. Lanjut efeknya saja. Efek vitamin C pada kulit kita jika kekurangan akan timbul yang namanya penyakit. Jika berlebihan juga akan timbul yang namanya beberapa penyakit. Sebenarnya apa sih penyakit itu? Jika kekurangan akan mengeluarkan sariawan yang belum, dan juga terus jadi kulit akan cenderung kasar. Biasanya kalau kalian itu kekurangan vitamin C akan timbul yang namanya sariawan dan juga kulit akan cenderung kasar. Nah, jika berlebihan akan menimbulkan diare dan juga mual-mual. Biasanya kalau kalian itu mengonsumsi vitamin C secara berlebihan maka akan mengeluarkan yang namanya penyakit diare atau mual-mual, akan mencret, akan terus mencret terus. Misalnya sudah berlebihan yang namanya vitamin C dan juga lemahnya keluar ekstrasi pada kulit. Yang biasanya kalau kita ini mengeluarkan keringat maka akan tersumbang secara langsung ketika sudah berlebihan vitamin C-nya. Oke, next ini. Ya, di sini kesimpulan saya bisa dijelaskan dari awal sampai akhir, dari 2 sampai yang ketiga. Kalau nutrition itu merupakan tripeptida, glutamin, cysteine, dan glisin. Kalau vitamin C itu sudah sudah lalu ada mengenai Bapak. Kalau kulit itu merupakan ekstraksi pada kulit yang mengeluarkan telur. Ini dia contohnya, saya ini kalau telur kulit saya. Oke, next. Manfaat apa? Ya, manfaat glutathione ya terhadap kulit manusia yaitu akan mengecekkan kulit, akan mendetoksifikasi kulit secara langsung, dan juga sebagai antibakterial kulit, dan juga sebagai mengurangi titik-titik hitam pada kulit. Nah, vitamin C itu apa sih manfaatnya? Salah satunya yaitu mempercepat penyembuhan kulit pada kulit manusia, dan juga sebagai kekebalan daya tahan tubuh, dan juga sebagai agen pencerah kulit. Efek sampingnya glutathione yaitu akan menimbulkan stretch mark pada kulit ataupun kemerah-merahan pada kulit. Sedangkan kalau vitamin C efek sampingnya itu akan menimbulkan diare jika berlebihan, jika kekurangan akan menimbulkan sariawan minodum. Next ini. Paham ya dari penjelasan saya dari awal sampai akhir? Oh ya, paham. Thank you, terima kasih, semoga bermanfaat. Oleh saya sendiri Muhammad Hasan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya.